Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video yang terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melanjutkan tentang materi limit untuk materi analisis real lanjut ya. Kita lihat definisi 414. Diberikan himpunan A subset dari bilangan real dan katakan C merupakan titik cluster dari A. Untuk setiap fungsi f yang memetakan himpunan A ke R, bilangan real number ya, L dikatakan limit dari f di C jika untuk sembarang epsilon positif terdapat delta positif sedemikian hingga jika x elemen A, maka jarak x dikurangi C ya positif dan kurang dari delta, maka jarak nilai fx dikurangi L kurang dari epsilon. Jadi ini terkait definisinya. Jadi kalau kita lihat ilustrasinya, nah kalau di kalkulus ya, nah diingat kalau di kalkulus sekarang kita punya diagram kartesius, nah begitu. Nah begini misalkan, oke, misalkan ada fungsi ya, misalkan saya ambil fungsinya fungsi linear untuk contoh saja, kalau tidak linear boleh gitu ya. Nah, ini menyatakan C-nya merupakan cluster. Nah, titik cluster itu berada di daerah domain. Ini di sini adalah nanti ya R, kemudian nanti ada himpunan A. Oke. Sini katakan di sini subsetnya ya. Ini adalah A ya. Dia subset dari R. Kemudian C titik cluster dari himpunan A. Nah, kemudian ada titik C cluster, titik cluster. Misalkan di sini. Nah, ini merupakan misalkan C. Boleh ya di antara ini dari ujung kiri sampai ujung kanan A dia merupakan titik cluster. Misalkan saya ambil di sini. Nah, ini cuma ilustrasinya ya. Kemudian definisi titik cluster itu tadi kita bisa menemukan delta, katakan delta. Nah ya, kemudian nah ini merupakan x dikurangi c kurang dari delta, dan dia pasti positif jarak. Kenapa dia pasti positif? Karena x-nya tidak sama dengan c. Oke. Nah selanjutnya, maka ini kalau terhadap fungsi, maka kita bisa menarik ini ya, ini. Nah ini disebut, ini kan pemetaannya fc nya. Kemudian masing-masing di sini kalau kita proyeksikan begitu kita tarik. Nah ini yang kuning ini ya, ini kan bisa kita tulis. Nah ini F, kalau di sini berarti kalau tandanya berarti C kurangi delta, yang sebelah kanan adalah C plus delta, kurvanya seperti itu, X nya berada di dalam. Nah berarti di sini nanti FC min delta kan gitu. Nah kalau di sini diminta nilai fx-nya sama dengan L merupakan limitnya, berarti fc ini adalah L-nya. Ya, saya ulang. Nah, ini. Ya. Oke. Berarti fx dikurangi L atau ini akibatnya kan bisa kita tulis fx dikurangi fc, jaraknya sama dengan, atau fx dikurangi L ya dalam hal ini karena fc sama dengan L, katakan seperti itu. Jadi dia kurang dari epsilon.
Nah, tapi di sini tidak harus ya. Tidak harus nilai fx-nya bernilai L. Artinya fj-nya menuju ke L. Karena suatu limit saja. Ini bisa jadi begini. Nah, ini kalau bundar, kalau ini kosong ya, bolong gitu, maka fx-nya tidak sama dengan L. Nah, di sini cuma dinyatakan L-nya merupakan limit dari f di titik G. Jadi kita tidak bisa menyebutkan fj-nya sama dengan L. Jadi ada dua kemungkinan untuk pernyataan ini, bisa jadi fj-nya sama dengan L atau bisa jadi fj-nya tidak sama dengan L ya. Namun limitnya ada mendekati L. Oke. Jadi dari situasi seperti itu, sehingga definisi dari suatu limit kita pakai yang saya berikan ya, kita pakai dari sini. Ini untuk pendefinisian limit suatu fungsi. Oke, kita lanjut. Oke, teorema 4.15, jika fungsi A berfungsi dari memetakan A ke R ya, dan jika C merupakan titik klaster A, maka F hanya dapat memuat satu limit di C. Artinya nilai limitnya cuma satu. Berarti untuk membuktikannya, bukti, berarti kita asumsikan ada dua. Katakan ya, di sini hanya menyatakan hanya dapat satu limit ya, dia mempunyai satu limit saja nilai. Berarti katakan L1 itu merupakan titik limitnya ya. Kalau limitnya ya. Katakan L1 dan L2 nilai limit dari F ya. Atau bisa kita tuliskan simbolnya limit fx x menuju c bernilai L1. Nah, kemudian limit x menuju c fx bernilai L2 ya. Kita asumsikan gini. Berarti kalau kita bisa menunjukkan kalau L1 sama L2 nya itu sama, maka pernyataan ini benar. Jadi yang mau ditunjukkan apa? Kita mau menunjukkan bahwasanya L1 itu sama dengan L2. Ini yang akan kita tunjukkan. Oke ya. Oke, karena kita sudah menyatakan ini, maka katakan seperti ini. Nah, gitu ya. Berarti di sini karena limit x menuju c fx bernilai L1, artinya ya di sini kita terus diberikan ya di awal ya, diberikan sebarang epsilon yang positif ya. Artinya akan ada delta 1 ya yang positif, sehingga untuk setiap x elemen dari A dengan sifat jarak ya x dikurangi c kurang dari delta 1 itu akan berlaku. Nah, berlaku fx dikurangi fc. Oke, sorry di sini kita pakainya tadi L1 ya. Berarti dikurangi L1 akan kurang dari epsilon. Kita bisa tulis epsilon per 2. Kemudian karena limit x menuju c fx sama dengan L2, artinya sekarang akan ada delta 2 positif
untuk setiap X elemen A dengan sifat 0 kurang dari delta 2 berlaku Fx kurangi L2 kurang dari epsilon per 2, kan begitu. Nah sekarang kita mau menunjukkan kalau berarti kan di sini lebih lanjut bisa kita bilang kalau dia tidak sama kan gitu ya, L1 dikurangi L2 tidak sama, maka dia tidak akan bernilai 0, kan begitu. Sehingga kita lanjut ke sini, lebih lanjut, kita selanjutnya, kalau lebih lanjut enak ya bahasanya, selanjutnya L1 kurang L2 itu sama saja bisa kita tuliskan L1 dikurangi Fx ditambah Fx dikurangi L2. Bersama kata sama segitiga kita dapat Fx kurangi L1 kemudian ditambah mutlak Fx kurangi L2 ya, masing-masing itu adalah epsilon per 2 plus epsilon per 2 sehingga sama dengan epsilon. Oke, berarti dari sini kita dapat L1 kurangi L2 kurang dari epsilon. Oke, berdasarkan epsilon itu bilang sangat kecil sehingga ya positif yang sangat kecil, sehingga menurut aturan yang kemarin L1 di materi analisis real, kalau kalian lupa coba kalian buka video keberapa ya, ada di playlist itu kalian cari yang materi yang ini untuk mengingatnya. Berarti ini menyatakan dengan kata lain L1 sama dengan L2. Nah, karena L1 sama dengan L2 berarti ya pengandaian salah. Ini kan katakan kita andaikan. Ini bisa kita rubah andaikan. Ya, tidak tunggal, maka akan menuju ke L1 dan L2. Sehingga kesimpulannya saya ganti hitam. Kesimpulannya dengan kata lain pengandaian salah. Pengandaian salah. Sehingga yang benar limitnya hanya tunggal. Ya, pengandaian salah limit F tunggal. Limit F tunggal. Oke. Ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan silakan nanti di komen di kolom YouTube juga bisa, atau di grup WA juga bisa. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.